Masih yakin sama Sony? Tonton selengkapnya di You Review. Halo, assalamualaikum. Balik lagi bersama gue di You Review. Kali ini gue akan mereview Sony Bravia OLED XR. Nah, ini tuh salah satu seri premium di Sony. Apalagi layarnya dia sudah OLED. Buat kalian yang belum tahu, OLED itu dia sudah tidak menggunakan backlight lagi ya. Jadi dia menggunakan pixelnya untuk menghasilkan cahaya dan warna sendiri. Kalau di TV LED itu biasanya dia pencahayaannya menggunakan lampu dan pixel itu hanya untuk penghasil warna. Nah, sehingga kontras yang dihasilkan oleh OLED ini sangat jauh lebih bagus dibanding dengan LED biasa. Oke, dari segi warna gitu kan, karena back levelnya dia sudah 100% sempurna, sehingga kontrasnya itu jauh lebih memukau. Dan yang paling penting lagi, karena dia tidak menggunakan backlight, dia itu nyaman banget di mata. Beneran deh. Kalian bisa cek langsung mungkin ke toko-toko yang tersedia OLED-nya, atau display OLED, atau mungkin di handphone kalian juga sudah ada OLED, cuman di handphone namanya AMOLED. Biasanya itu ada di iPhone, ada di Samsung, atau di brand-brand yang sudah menggunakan AMOLED. Nah, itu dia sudah menggunakan OLED kayak gitu. Jadi kalau misalkan di Sony ini, dia selain OLED, dia juga mengandalkan prosesornya, yaitu XR Cognitive Processor. Dia bukan prosesor AI biasa nih teman-teman. Jadi dia kecerdasan buatan yang distandarisasikan dengan otak manusia mungkin ya. Lebih gampangnya seperti itulah gitu kan. Jadi Cognitive Processor ini dia bisa memaksimalkan kualitas warna dan gambar yang sedang kalian tonton. Jadi hasil gambarnya itu jauh lebih memukau lagi. Nah, seperti ini cara dia mengenali gambar. Jadi dia analis lagi sehingga warna dan gambarnya jauh lebih maksimal, bukan hanya mempercerah background atau segala macam ya. Cuman kalau misalkan di XR Cognitive Processor yang saya tahu, dia bisa mengoptimalkan kualitas gambar sehingga ada perbedaan dari objek dan background gitu. Seolah-olah seperti menjadi efek 3 dimensi tanpa kacamata. Seperti itu teman-teman di XR Processor ini. Sekarang kita beralih ke audionya ya. Jadi Sony OLED ini dia sudah menggunakan acoustic surface audio. Jadi suaranya itu dia keluar dari layar seperti itu. Jadi mengikuti objek. Dan juga dia ada 3D surround upscaling dan Dolby Atmos sudah pastinya. Nah, ini hasil suaranya. Gimana suaranya? Enak bukan? Jadi Sony OLED Bravia XR ini dia sudah menggunakan 3 speaker dan 2 reflektor bass, sehingga suaranya jauh lebih powerful dan ada bass-bassnya gitu. Dengan speaker TV aja loh padahal. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian remote-nya. Seperti biasa, remote Sony ini dia sudah menggunakan desain yang sangat ergonomis dan kecil sehingga nyaman digenggam. Dan di belakangnya juga dia sudah menggunakan yang bergerigi ya, jadi tidak licin dan tidak mudah jatuh. Kita langsung masuk aja ke UI-nya. Nah, UI-nya ini dia karena sudah Google TV sehingga aplikasinya jauh lebih lengkap. Ya enggak. Jadi aplikasi apa aja ada di sini, ada 7.000 lebih aplikasi. Dan untuk download aplikasi tinggal masuk ke menu aplikasi aja, langsung search. Oke, di sini juga dia ada Bravia Core. Nah, Bravia Core ini aplikasi dari Sony, sama seperti Netflix. Jadi dia menampilkan film-film tapi hanya Sony Picture aja. Dan kualitas gambarnya sudah IMAX loh. Jadi serasa nonton di bioskop gak tuh? Hasil gambarnya sudah IMAX, audionya juga sudah Dolby Atmos dan DTS:X. Jadi kalau misalkan menggunakan aplikasi Bravia Core tuh jauh lebih keluar lah gambarnya gitu dibanding dengan aplikasi lainnya gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian desain. Desainnya udah pasti premium lah kalau OLED tuh.
Karena kan kalau OLED itu dia kelasnya udah kelas premium ya, jadi udah nggak ada list-listnya lagi tuh kayak yang di seri-seri bawahnya Sony. Jadi dia sudah frameless. Terus juga bodi belakangnya juga bagus banget, tapi tetap mempertahankan ketebalan sih. Menjaga suhu TV agar lebih stabil, itu sih intinya. Nah, kalian kan pasti lihat di mana ya port HDMI-nya. Nih, biar saya kasih tahu ya. Port HDMI-nya itu dia ada di sini. Jadi kita buka aja bagian penutup belakangnya. Di sini ada optical output, AUX, RCA, 2 USB, dan HDMI-nya ada 4. Nah, untuk HDMI, port 3 dan port 4 itu sudah 4K 120Hz ya. Jadi enak banget nih buat main PlayStation 5. Nah, karena PS5 ini kan keluarannya dari Sony, sehingga pasti ada fitur-fitur tambahan di TV Sony untuk mengoptimalkan bermain PS5 di rumah Anda. Gitu teman-teman, gimana? Buat para gamers pasti makin tertarik nih sama Sony OLED Bravia X hari ini. Gimana enggak coba? Gambarnya mantep banget, HDR-nya juga udah pasti oke banget, dan juga dia sudah VRR dan ALLM ya. Jadi buat main game tuh lebih nyaman, ditambah kualitas suara yang udah acoustic surface audio, ya kan? Jadi Sony Bravia OLED ini sangat recommended banget deh buat kalian yang suka game, suka main PS5, dan juga buat nonton film. Nih, buat nonton film juga nggak kalah bagusnya loh. Lihat, dia sudah Dolby Vision dan Dolby Atmos. Keren gak tuh? Dolby Vision, Dolby Atmos sampai saat ini masih digunakan di bioskop kesayangan Anda loh. Gitu, ditambah lagi ada aplikasi Bravia Core tadi yang udah mendukung IMAX, Dolby Atmos, dan DTS:X. Nggak hanya itu, kalian buat yang ibu-ibunya suka nonton sinetron, ini juga enak banget loh. Ini kita play pakai channel lokal Indosiar ya, kita sebut merek aja deh. Ini hasil gambarnya, wow banget gak sih? Detail warnanya itu loh yang bikin mata tuh makin betah nonton sinetron Hidayah nggak? Buat nonton bola juga enak banget, daripada kita harus ribet ke stadion, desek-desekan, dan juga kurang aman ya untuk saat ini. Lebih baik nonton di Sony Bravia OLED XR aja. Gimana? Masih yakin sama Sony? Masa sih masih nggak yakin? Dengan kualitas gambar sejernih ini, Sony masih tetap menjadi TV rekomendasi buat kalian di rumah ya. Next, kita review apa lagi ya? Tulis di kolom komentar ya. See you next video. Bye.